Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hukum perusahaan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Fuad Hasim, NIM 76. Yang kedua Geri Ramra, NIM 83. Yang ketiga Janiar Fitriani, NIM 267. Yang keempat Indah Sukma Maraswati, NIM 268. Yang kelima Sulastri Anggraini, NIM 330. Pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum, di mana ada undang-undang yang telah mengatur tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan diikat oleh badan hukum itu sendiri. Kebanyakan orang menganggap bahwa perusahaan merupakan hal yang sama dengan usaha dagang, begitu dengan pengertiannya. Akan tetapi perusahaan itu sendiri adalah bagian dari usaha dagang, namun perusahaan memiliki perundang-undangan yang mengatur dan memiliki sumber-sumber hukum tersendiri dari dagang, di mana perusahaan tercantum pada KUHP Perdata dan KUHD yang ada di Indonesia. Istilah hukum perusahaan. Istilah perusahaan adalah istilah yang lahir karena adanya pembaharuan dari hukum dagang. Oleh karena itu, semenjak pasal dari buku 1 KUHD dicabut, maka semenjak saat itu istilah perdagangan dan perdagangan atau perniagaan tidak lagi mewakili kaum pedagang, khususnya masyarakat pada umumnya yang memungkinkan memiliki hubungan dan ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan. Menurut Wetboek van Koophandel, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Menurut Molegraf, perusahaan adalah keseluruhan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mencari penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang. Menurut Pollack, perusahaan ada apabila dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. Definisi perusahaan. Ada beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang definisi perusahaan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan. Adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 menyebutkan perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Unsur-unsur. Yang pertama, usaha ini merupakan bentuk usaha. Yang kedua, usaha ini diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha, baik berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum. Yang ketiga, melakukan secara tetap maupun terus-menerus. Yang keempat, bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Yang kelima, membuat perhitungan tentang laba rugi yang dicatat dalam pembukuan. Dan yang keenam, bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sejarah hukum perusahaan. Belanda merupakan negara jajahan berkas Perancis pada tahun 1813, merdeka, dan pada tahun 1838, Komisi Perancang Hukum Pedagang Belanda memutuskan untuk mengambil adalah Code Civil dan Code du Commerce. 2. Indonesia berdasarkan atas koordinasi kedua kodifikasi itu juga berlakukan di Indonesia dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. 1. Perancis.
abad ke-17 pemerintah Raja Louis XIV atau 1643 sampai 1715 kodifikasi hukum pedagang nama Ordonnance de Commerce. Kemudian pada tahun 1681 lahir kodifikasi hukum dagang kedua yang dikenal Ordonnance de Marine. Pada abad ke-19, kedua kitab hukum disebut dijadikan sumber pengodifikasian hukum dagang yang baru mulai berlaku pada tahun 1807 bernama Code Commerce sebelum pada tahun 1804 sudah disahkan hukum perdata yaitu Code Civil. 1. Perundang-undang. Selain KUH Perdata dan KUHD, banyak undang-undang RI yang mengatur tentang perusahaan antara lain sebagai 1. Badan usaha milik negara, 2. Hak milik intelektual, 3. Pengangkutan darat, perairan dan udara, 4. Peransuransian atau kerugian sejumlah uang dan sosial, 5. Perdagangan dalam dan luar negeri, 6. Pengoperasian dan UMKM usaha mikro kecil dan menengah, 7. Pasar modal dan penanaman modal, 8. Hak-hak atas jaminan modal, 9. Izin usaha dan pendaftaran perusahaan, 10. Perbankan dan lembaga pembiayaan, 11. Perseroan terbatas, 12. Dokumen perusahaan, 2. Kontrak perusahaan terikat dengan ketentuan UU berdasarkan asas perlengkapan yaitu tugas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan yang utama yang wajib diikuti oleh para pihak. Tetapi jika dalam kontrak tidak ditentukan maka ketentuan UU yang diberlakukan. 3. Jurisprudensi merupakan sumber hukum yang perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama jika terjadi sangkata mengenai kewajiban dan pemenuhan hak tertentu. 4. Kebiasaan. Perbuatan yang bersifat keperdataan mengenai hak dan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi tidak bertentangan dengan UU dan kepatutan diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap adalah hal yang logis menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak. Selanjutnya ada kedudukan hukum perusahaan. Ruang lingkup hukum perusahaan ada pada lapangan hukum perdata, khususnya hukum dagang, dan sebagian ada pada administrasi negara yang tercermin pada peraturan perundang-undangan, KUH Perdata dan KUHD. Dilihat dari segi kegiatan usaha yang bergerak pada kegiatan ekonomi pada umumnya, maka hukum perusahaan termasuk dalam cakupan hukum ekonomi dengan hukum publik dan hukum elokonomi. Dengan kata lain, perusahaan, hukum dagang atau perdata, dan hukum administrasi negara atau publik. Kemudian ada bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan yang bukan berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan yang wujudnya berbentuk perusahaan dagang dan usaha dagang. Yang kedua, persekutuan yang wujudnya terdiri dari berbentuk yaitu perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk antara lain. Yang pertama yaitu perseroan terbatas, kedua koperasi, ketiga badan usaha milik negara seperti perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Yang keempat, yayasan. Badan usaha dikatakan berbadan hukum. Suatu badan usaha dapat dikatakan berbadan hukum apabila telah memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat material terbagi dari 5 bagian sebagai berikut. 1.
memiliki organisasi atau pengurus yang mengatur adanya dalam suatu badan usaha itu kepengurusan yang telah dibuat. 2. Dapat melakukan hubungan hukum. Maksudnya, dapat melakukan hubungan hukum antara lain melakukan suatu perjanjian dagang, menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. 3. Memiliki harta kekayaan sendiri. Memiliki harta kekayaan sendiri memiliki arti adanya pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. 4. Mempunyai hak dan kewajiban. Setiap keanggotaan badan usaha yang telah berbadan hukum harus ada hak dan kewajiban yang dilakukan, dan apabila dilarang akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perjanjian yang telah dibuat. 5. Memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan badan usaha bertujuan mencapai untung atau laba, khususnya badan usaha swasta yang berbadan hukum. Syarat formil terdiri dari 2, antara lain diatur dalam undang-undang khusus adanya suatu badan usaha itu, undang-undang khusus yang mengaturnya, seperti Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. 1. Pengertian perseroan terbatas diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang meliputi A. Prosedur pendirian perseroan terbatas diatur dalam pasal 7-14 Undang-Undang Perseroan Terbatas. B. Anggaran dasar diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 8 ayat 1. C. Modal dan saham pada perseroan terbatas diatur pada Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 32. D. Modal ditempatkan diatur pada Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 33. E. Modal disetorkan diatur pada pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, adanya pengesahan dari pemerintah. Pengesahan ini seperti pengesahan badan usaha yang dilakukan Menteri Perdagangan. Kesimpulan, perusahaan merupakan usaha bentuk dagang yang dimana mempunyai hukum yang mengikatnya, dimana pertama kali dibuat oleh pemerintah Perancis pada saat Raja Louis yang ke-14, yang berkuasa menjadikan perusahaan ini memiliki undang-undang yang mengatur. Kemudian, Belanda pun mengambil alih undang-undang yang mengaturnya, dan menjadikannya sebagai hukum yang mengatur tentang perusahaan dan hukum dagang di Belanda. Hukum tersebut sampai ke Indonesia dengan menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.